Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 akan memberikan cara untuk mempermudah warga jemaat dalam memberikan persembahan. Ada 3 cara yang dapat dilakukan. Cara yang pertama, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian menyimpannya untuk diserahkan ke gereja kelak pada saat kita telah diperbolehkan beribadah di gereja. Cara yang kedua, warga jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 898 514 7511 atas nama Trihera Setiawati. Rekening BNI dengan nomor rekening 111-219-7196 atas nama Mary Kristanti. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke nomor bendahara gereja 081 566 94538 untuk bukti transfer ke BCA dan 081 228 51495 untuk bukti transfer ke BNI. Cara yang ketiga, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian membawanya ke gereja setiap hari kerja, jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di konsistori gereja Melaten. Khusus untuk Pepantan Petompon, warga jemaat dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di rumah bakti Pepantan. Itulah cara yang dapat dilakukan warga jemaat dalam memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita, kiranya semua saudara sehat dan diberkati berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kiranya saudara semua ada di dalam kebahagiaan, selalu dalam penyertaan Tuhan, senantiasa diberkati dengan penuh kelimpahan, senantiasa ada di dalam kekuatan dan kesehatan. Saudara-saudara, kita berjumpa kembali di dalam ibadah Minggu pagi ini. Kiranya ibadah Minggu pagi ini mewujud nyatakan keinginan hati kita untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas segala berkat-berkat-Nya. Dan juga kiranya ibadah pagi hari ini menjadi wujud berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Memberi kekuatan baru, memberikan damai sejahtera, memberikan pegangan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah ini. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan ayat pembuka, yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, ayat 2 dan 3. Di sana dikatakan demikian, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan penuh sukacita kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 454, bait yang pertama dan yang kedua. Indahnya saat yang teduh. Sehingga
yang teduh dengan bahagia penuh betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh ku nanti saat yang teduh. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa, kami sungguh berbahagia, kami sungguh bersukacita, manakala kami senantiasa sadar bahwa di dalam kehidupan kami ada penyertaan-Mu. Engkau memberkati kami, Engkau menolong kehidupan kami, memberi kami kekuatan, kesehatan, keselamatan di dalam hari-hari kami. Engkau memberkati keluarga kami, sehingga kami senantiasa ada di dalam perlindungan-Mu. Bapa, lihatlah hati kami yang melimpah dengan ungkapan rasa syukur. Kami hendak nyatakan rasa syukur ini melalui ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan menyembah Engkau. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kehidupan kami mendapatkan penebusan dan mendapatkan kehidupan yang baru. Kuasai hati kami dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada pagi hari ini, yaitu dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Di sana dikatakan demikian. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka. Semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka.
Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara-saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, lalu menyimpannya di dalam hati. Saudara, marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 440, bait 1 sampai dengan 3, "Di Badai Taufan Dunia." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan tadi Tuhan Yesus Kristus memberikan sebuah perumpamaan, yaitu ada 10 gadis yang mengambil pelita, lalu mereka bertugas untuk menyongsong kedatangan mempelai. Saudara dikasihi Tuhan, dari 10 gadis ini, 5 diantaranya disebut bodoh. Dan 5 diantaranya disebut bijaksana. Mengapa 5 disebut bodoh? Karena mereka menyiapkan pelita
untuk menyambut kedatangan sang mempelai tidak membawa persediaan minyak. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana itu lebih mengerti, lebih mempersiapkan diri. Mereka bukan hanya membawa pelita dan menjaganya tetap menyala, tetapi mereka juga membawa buli-buli persediaan minyak. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikisahkan di sana bahwa mempelai itu tidak kunjung datang, sehingga mereka mulai mengantuk. Tetapi tiba-tiba terdengarlah pemberitahuan bahwa mempelai itu datang. 10 gadis ini kemudian cepat-cepat mempersiapkan pelita mereka, lalu pergi menyongsong sang mempelai. Tetapi ada masalah dengan 5 gadis bodoh ini. Pelita mereka padam dan mereka tidak membawa persediaan minyak. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terjadi dialog antara yang bodoh dengan yang bijaksana. Yang bodoh meminta sedikit minyak, tetapi karena keadaan pada waktu itu tidak bisa membagi minyak itu untuk mereka semuanya. Akhirnya 5 gadis bodoh itu harus pergi ke penjual minyak. Selama 5 gadis bodoh itu pergi, 5 gadis yang bijaksana itu masuk ke ruang pesta. Kemudian pintu ditutup. Akhir dari cerita ini sangat menyedihkan. Ketika 5 gadis bodoh itu berhasil mendapatkan pelita, mendapatkan minyak untuk pelita, lalu mulai mengetuk pintu dan meminta masuk ke dalam ruangan. Mereka dijawab dengan kata-kata, "Aku tidak mengenal kamu." Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa sesungguhnya makna dari perumpamaan ini? Ada 3 hal yang penting yang dapat kita resapkan di dalam hati kita. Yang pertama adalah Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa kisah ini adalah perumpamaan tentang kerajaan sorga. Apa artinya ini, saudara-saudara? Artinya pendengar waktu itu, yaitu murid-muridnya, disadarkan dari kehidupan yang sedang mereka jalani, dengan segala aktivitas, dengan segala keadaan, dengan segala cita-cita. Mereka disadarkan bahwa sesungguhnya tujuan akhir dari kehidupan manusia, kegembiraan yang sempurna, akhir kehidupan yang membahagiakan adalah di saat mereka sampai ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, itulah tujuan akhir dari kehidupan manusia. Bukan hanya tujuan akhir, tetapi itulah kerinduan yang seharusnya senantiasa ada. Bahwa kehidupan ini hanya sementara. Kehidupan ini penuh dengan penderitaan dan disinilah kita berjuang. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia menebus dosa kita. Lalu kita percaya kepadanya dan membuahkan iman yang kita jaga di dalam hati kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini menyadarkan kita saat kita tahu
bahwa tujuan akhir kehidupan adalah kerajaan sorga, maka apapun yang kita lakukan di dunia ini, apapun itu, apapun yang kita rancangkan, apapun yang kita cita-citakan, semuanya itu hendaklah membuat kita sampai dengan selamat ke dalam kerajaan sorga. Hal ini memberikan suatu warning kepada kita untuk menghindari hal-hal kesenangan-kesenangan palsu, tindakan-tindakan yang tidak benar, jalan-jalan yang tidak lurus, yang kesemuanya itu jikalau dilakukan akan membuat kita kehilangan kerajaan sorga. Itu makna yang pertama. Puji syukur setiap orang yang menyadari bahwa segala tindakannya adalah buah dari iman yang akan membawa dia selamat sampai kepada tujuan akhir. Lalu yang kedua, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan sorga dalam arti akhir zaman itu belum datang. Tetapi kita sedang menantikannya. Dan ketika kita sedang menantikannya, ayat firman ini menegaskan kepada kita bahwa ketika kelak mempelai itu datang, ketika kelak mempelai itu datang dan menandai bahwa saat itu adalah akhir zaman, maka kita di hadapannya akan dikenali dari pelita yang menyala. Sekali lagi saudara dikasihi Tuhan, saat mempelai itu datang untuk mengumpulkan kita dan membawa kita ke sorga, maka mempelai itu mengenal kita dari pelita yang menyala. Kepada 5 gadis bodoh itu yang ketika mempelai itu datang, kedapatan pelita mereka padam. Mereka mendapatkan kata-kata, "Aku tidak mengenal engkau." Saudara dikasihi Tuhan, pelita yang menyala itu sesungguhnya adalah kekuatan iman percaya kita. Iman percaya yang ada di dalam hati. Kita tahu saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seseorang ketika menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus tidak serta-merta otomatis langsung memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang dewasa, memiliki iman yang tak tergoyahkan. Tetapi kekuatan iman ini dibangun dari saat ke saat melalui firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, melalui kedekatan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, melalui setiap belajar dari peristiwa-peristiwa yang kita alami, kita belajar untuk bertahan di dalam iman. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi hal yang dapat kita simpulkan adalah sesungguhnya perjalanan kehidupan ini, seberapapun lamanya, adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana kita dapat mempergunakan segala hal yang baik
yang telah Tuhan sediakan, baik itu firman-Nya, baik itu kedekatan dengan Dia, untuk membangun iman kita. Supaya kelak ketika mempelai itu datang, dia tidak mendapati pelita yang padam, tetapi mendapati pelita yang bersinar terang. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal itu juga dapat dimengerti demikian. Saudara-saudara, seringkali yang kita hadapi dan kita alami di dalam kehidupan ini, yaitu kita berhadapan dengan peristiwa yang berat. Kita berhadapan dengan suatu permasalahan yang berat. Kita sedang berhadapan dengan musibah. Dan pada saat itu, pada saat kita ada dalam keterpurukan itu, barulah di sana kita berusaha untuk memperkuat iman kita. Agar kita tegar, agar kita tangguh untuk menghadapi semuanya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus adalah, mari kita pergunakan hari-hari kita. Kehidupan ini memang penuh dengan hambatan dan rintangan. Tetapi jangan menunggu hambatan dan rintangan itu datang, barulah kita berupaya untuk memperkuat iman kita agar tegar menghadapi semuanya. Tetapi mumpung saat ini Tuhan memberi segalanya pada kita. Tuhan memberi kesehatan kepada kita. Kita dapat melakukan sesuatu. Kita dapat berbuat banyak. Kita masih memiliki tenaga. Kita masih memiliki pikiran yang dapat kita pergunakan. Semuanya itu hendaklah menjadi buli-buli minyak yang mempersiapkan kita supaya pelita itu tetap menyala dimanapun dan dalam keadaan apapun. Lalu yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hal yang sangat tragis kita lihat terjadi di dalam kisah ini. Yaitu ketika 5 gadis yang bodoh itu mengalami ancaman pelita yang padam. 5 gadis yang bijaksana ini tidak dapat menolong mereka. Karena sesungguhnya semuanya 10 gadis itu, merekalah yang harus bertanggung jawab secara pribadi untuk menjaga pelita mereka tetap menyala. Saudara, apa yang dapat kita ambil dari makna yang ketiga ini? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya kekuatan itu, sesungguhnya keselamatan itu hanyalah antara diri kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain untuk memperkuat batin dan iman kita. Bagaikan orang yang membantu mengangkat sebuah beban berat. Karena hati kita hanya ada di dalam diri kita. Jadi kitalah yang bertanggung jawab penuh untuk mengelola hati ini, supaya dapat menumbuhkan iman yang kuat. Dan itu hanya antara diri kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara-saudara, kekuatan di dalam kehidupan kita
kemantapan iman di dalam diri kita sangat ditentukan dengan apa yang disebut hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena tidak ada satupun yang dapat kita andalkan untuk memberi kekuatan pada iman di dalam hati kita tanpa kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Akhirnya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini? Saudara-saudara, kalau begitu, firman Tuhan tentang perumpamaan kerajaan sorga ini memberikan isyarat yang kuat kepada kita, agar kita memakai hari-hari kita untuk mempersiapkan diri, untuk melakukan segala sesuatu yang berguna bagi kekuatan iman kita untuk menghadapi saatnya yang akan tiba. Jangan sampai kedatangan mempelai itu, jangan sampai sesuatu yang kita rasa berat terjadi hanya karena hari-hari yang lalu tidak kita pergunakan untuk memantapkan iman kita. Saudara-saudara, setialah dalam perenungan firman-Nya. Saudara-saudara, setialah di dalam doa pribadi saudara. Saudara, setialah di dalam melakukan kasih, di dalam melakukan segala yang baik yang menjadi kehendak-Nya. Karena itulah pokok kekuatan di dalam kehidupan kita. Marilah kita jalani kehidupan kita sehari-hari dengan tetap berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus, memohon perlindungannya meskipun saat ini saudara merasa bahwa semua aman, semua baik-baik saja. Biarlah kehidupan yang seperti itu menjadi penyiapan bagi kehidupan rohani kita. Saudara dikasihi Tuhan, tetap kuat di dalam iman. Karena kekuatan iman itulah yang akan menentukan kita tidak terjatuh saat menghadapi hambatan. Karena kekuatan iman itulah yang menjadikan pelita kita terlihat oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Mempelai. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih. Tuhan telah berfirman kepada kami. Berikan kami kekuatan Bapa untuk mempergunakan hari-hari kami sebagai kesempatan untuk kami mempersiapkan diri, melakukan segala sesuatu yang berguna untuk kami dapat belajar membangun iman kami semakin mantap, semakin kuat percaya kepada Engkau. Bapa Sorgawi, pimpin dan berkati keluarga kami, baik yang ada di rumah ini maupun yang ada di lain tempat. Tuhan melindungi kami sekeluarga. Tuhan menghindarkan kami sekeluarga dari segala mara bahaya. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan. Tuhan memberikan keselamatan.
penuhi kami dengan sukacita berkat-Mu yang berkelimpahan. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan memberi kesembuhan. Anak cucu kami, Tuhan memberkati, membimbing, menuntun mereka, hingga suatu saat mereka dapat meraih masa depan yang baik. Bapa Sorgawi, lindungi aktivitas kami, lindungi pekerjaan kami. Bapa, beri kami damai sejahtera, beri kami ketenangan di dalam kehidupan kami. Beri kekuatan iman kami semakin bertumbuh saat kami semakin memperdalam hubungan pribadi kami dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 445, bait yang pertama dan yang kedua. Harap akan Tuhan. Dia berlindung
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ibadah ini kita mendapatkan berita sukacita, yaitu bahwa kehidupan kita ini tertuju ke kebahagiaan di dalam kerajaan sorga. Sebuah akhir kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan untuk diberikan kepada kita. Marilah kita senantiasa menjaga iman kita seperti pelita yang tetap menyala. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya saudara senantiasa sehat. Karena sehat, itulah yang saat ini penting untuk senantiasa kita jaga. Kiranya kita semakin berhati-hati. Saya akan selalu mengingatkan hal ini. Berhati-hatilah di dalam melakukan segala sesuatu. Atau ketika saudara hendak bepergian, kemanapun juga, berhati-hatilah. Marilah kita menjaga kesehatan diri kita dan juga kesehatan keluarga kita. Suatu saat nanti dengan kesehatan kita, situasi ini akan kembali baik. Dan pada suatu saat nanti dengan badan yang sehat, kita dapat berkumpul di tempat ini untuk beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan di rumah bakti ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian nomor 426, bait yang pertama dan yang kedua. Kita harus membawa berita.